biasa setiap minggunya kita selalu menghadirkan cerita-cerita baru yang sudah dikirimkan oleh teman bicara yang masuk ke email kita. Seperti cerita di episode kali ini yang sudah dikirimkan oleh teman bicara yang berasal dari Kota Kembang, Bandung. Ceritanya seperti ini. Hai, kenalin, sebut aja gue Doni dari Bandung. Gue adalah anak pertama dari 2 bersaudara dan terlahir dari sepasang orang tua yang bisa dikatakan biasa-biasa aja, mungkin menengah ke bawah. Tapi alhamdulillahnya kami masih berkecukupan. Sejak kecil gue diperlakukan dengan amat sangat baik serta penuh kasih sayang oleh orang tua. Semua kebutuhan dan sebagian besar keinginan gue dipenuhi meski kondisi ekonomi kami biasa-biasa aja. Ayah yang baik hati, perhatian, dan selalu bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan anak istrinya. Dan ibu gue yang merupakan seorang wanita karir namun tidak pernah sedikit pun lupa untuk mencurahkan kasih sayang dan jiwa raganya untuk anak-anaknya. Singkat cerita, waktu itu terus berlalu. Sampailah gue di penghujung sekolah menengah kejuruan di mana usia gue saat itu sekitar 18 tahun. Usia di mana kepribadian seseorang itu tengah bertransformasi dari remaja ke dewasa. Beberapa hal seperti mood, NCT, pertemanan, pergaulan, masalah karir tengah melanda pikiran setiap orang termasuk gue. Imbasnya, gue sering menutup diri dari orang tua yang selanjutnya tanpa gue sadari sikap gue itu lama-lama menjadi sebuah kebiasaan. Akhirnya, gue jadi merasa jauh dari orang tua dan bahkan risih dengan sikap orang tua khususnya ibu. Gue seakan-akan tidak dapat lagi merasakan kebaikan-kebaikan yang mereka berikan. Gue bahkan pernah sampai di fase dimana gue benci banget dengan mereka dan pengen cepet-cepet pergi dari rumah. Tidak lama, akhirnya gue memutuskan untuk mendaftar ke salah satu perguruan tinggi kedinasan yang ada di Kota Bogor. Ekspektasi gue saat itu cukup tinggi karena kampusnya memang full beasiswa dan semua kegiatan serta pembiayaan selama 4 tahun ditanggung semua. Dan yang paling penting, kampus itu menerapkan sistem boarding school. Yes, akhirnya bisa juga gue pergi dari rumah dan mendapatkan kebebasan dari diri gue sepenuhnya. Seneng banget rasanya kuliah jauh dari orang tua, gak ada lagi yang bisa ngatur ini, ngatur itu. Semua gue lakuin atas kendali penuh gue sendiri. Tidak disengaja, di awal-awal kuliah aktivitas gue tuh sangat padat, yang menyebabkan gue jadi jarang komunikasi dengan kedua orang tua gue. Kebiasaan itu terus berlanjut sampai akhir tahun, sampai pernah ayah marah ke gue dan bilang, "Kamu tuh kalau telepon pas lagi ada maunya aja, gak pernah kasih kabar. Kita kan penasaran. Tuh ibu kemarin sakit berat sampai dirawat di rumah sakit." Ketika ayah bilang seperti itu, gue meminta maaf dan berdalih kalau kegiatan di kampus memang sepadat itu. Ditambah, gue bukan tipikal anak yang suka curhat ke orang tua. Perilaku gue itu memang terdengar konyol, tapi gue yakin pasti di antara kalian pernah ada yang merasakan hal yang sama, gak pernah mau menceritakan apa yang terjadi sama lo ke kedua orang tua. Jadi selama 4 tahun itu, intensitas komunikasi gue dengan orang tua terjalin cuma saat gue pulang ke Bandung. Sampai di bulan Desember tahun 2017, musibah terperi dalam sejarah hidup gue terjadi. Gue ingat, waktu itu 1 hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, gue bareng teman-teman kampus itu lagi seru-seruan mempersiapkan segala macam kebutuhan untuk merayakan Hari Raya. Kita ikut acara keagamaan kampus, ngeliwat bareng teman-teman, dan saat itu sejujurnya gue gak merasa sedikit kangen sama rumah. Biasanya setiap Hari Raya gue selalu merayakan dengan keluarga, tapi sekarang untuk pertama kalinya gue gak merayakan di rumah. Besoknya Hari Raya Idul Adha pun tiba. Langit cerah,
Hawa sejuk dan tidak ada tanda-tanda buruk apapun. Gue pribadi amat sangat khusyuk melaksanakan pelaksanaan ibadah. Kita pun sholat berjamaah dan diakhiri dengan mendengarkan khutbah seperti pada umumnya. Tiba-tiba ada telepon masuk ke handphone gue. Masih sangat jelas ingatan gue ketika mengangkat telepon, adik gue bilang, "Kak, sebelum Ajay kasih tahu apa yang terjadi, Ajay minta kakak sabar." Saat itu gue mulai panik dan segera bertanya apa yang terjadi. Tanpa basa-basi, Ajay pun bilang, "Kak, ibu meninggal." Saat itu juga diri gue bagaikan tersambar petir. Merasa perkataan sepupu gue ini hanyalah candaan semata. Gue coba konfirmasi ulang apakah informasi tersebut benar-benar valid atau enggak. Dan kemudian ayah gue telepon gue dan membenarkan kabar tersebut. Dalam posisi khutbah, akhirnya gue pergi meninggalkan dan kembali ke kamar. Saat itu kedua teman gue merasakan ada hal yang aneh. Dan gue pun menyampaikan berita ini kepada mereka. Dan akhirnya mereka ingin mengantarkan gue sampai rumah. Sesampainya di rumah, gue dihadapkan pada sosok jenazah kaku tak bernyawa, yang dimana itu adalah ibu gue sendiri. Masih dirundung rasa tidak percaya, di sana gue sehisteris-histerisnya menangis kepergian ibu gue yang amat gue sesali. Menyesal dengan penyesalan yang teramat dalam mawas diri, selama ini gue belum bisa membahagiakan mereka, khususnya ibu gue. Sekilas terlintas percakapan singkat antara gue dan ibu, di mana saat itu ibu pernah tanya ke gue, "Kak, kemana aja?" "Ya udah gak apa-apa. Kalau memang kakak sibuk, ibu gak mau ganggu. Ibu cuma doain kakak supaya kakak sukses dan sehat selalu di sana." Astaga, kalau diingat-ingat betapa bodohnya gue dengan menganggap gue itu gak ada masalah dengan orang tua. Dan pada akhirnya gue sadar kalau gue itu jarang memberi kabar kepada mereka. Intisari dari cerita ini adalah gue mau memberikan sedikit wejangan kepada kalian yang masih memiliki orang tua lengkap dan menganggap sepele eksistensi mereka agar segera membuang jauh-jauh sumber penyesalan tersebut. Sayangi dan berbaktilah kepada mereka selagi masih ada. Karena kita benar-benar di luar kendali atas kejadian yang menimpa kita. Sampai saat ini gue masih gak percaya kalau gue hidup serandom ini. So, love your parents before we regrets comes to you. Terima kasih Bicara Project. Sebuah cerita penyesalan dari seorang teman bicara tentang kehilangan. Waktu itu memang tidak pernah bisa terulang. Buat kalian yang masih punya orang tua lengkap di sana, please sayangi mereka. Tanya kabar mereka. Kalau kalian masih satu rumah dengan orang tua kalian, sapa mereka setiap hari. Bagi kalian yang sudah berbeda rumah dengan orang tua kalian, telepon mereka setiap hari, tanya kabar mereka setiap hari. Karena cara terbaik untuk membalas kebaikan kedua orang tua kita adalah dengan perhatian. Mereka tidak butuh uang, mereka tidak butuh apa yang kita punya, tapi mereka hanya meminta waktu dari kita. Bagi kalian yang sudah kehilangan orang tua, selalu berdoa untuk mereka. Karena doa anak untuk orang tua adalah doa yang tidak pernah putus pahalanya bagi mereka. Oke, sekian untuk cerita episode kali ini. Bagi teman-teman yang ingin mengirimkan cerita, boleh kami tunggu di email joinbicara@gmail.com dengan subjek ruang bicara. Cerita terbaik akan kami ceritakan. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.